Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana, di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 29 sampai 30. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kenapa ada Hellot di sini, kata Kangwo. Dalam hati karena dia merasa bingung, kenapa monster dari neraka ada di dalam gate tersebut. Namun saat Kangwo lagi memikirkan hal itu, Hellot itu langsung menyerang dengan melompat ke arah Kangwo. Sialan, kata Kangwo, sambil mengumpulkan kekuatan ke tangan kanannya dan langsung memukul tepat di wajah Hellot tersebut. Cih, kata Kangwo yang kesal karena tubuh Hellot tersebut sangat keras saat dipukul Kangwo. Kangwo pun berkata dalam hatinya, bisa kupastikan kalau ini adalah Hellot yang asli. Dari keras tubuhnya, Tapi saat Kangwo memikirkan hal itu, Hellot itu langsung menyerang Kangwo dari arah kiri dengan menembakkan nafas apinya ke arah Kangwo. Namun Kangwo berhasil bertahan dari serangan si Hellot. Kalau Blade tak mempan, bagaimana dengan ini? Kata Kangwo sambil menggunakan kekuatannya, yaitu Authority of Dark Spear. Dengan cepat Kangwo berada di udara, langsung memutar tombaknya dan langsung melempar tombaknya dengan sekuat tenaganya ke arah tubuh bagian atas Hellot itu. Sudah, kata Kangwo yang mengira bahwa Hellot itu sudah kalah. Namun Kangwo terkejut mengetahui bahwa Hellot itu masih bertahan. Sial, dia masih bertahan, kata Kangwo dalam hatinya. Hellot itu pun bangkit untuk menyerang Kangwo lagi. Aku harus mencari celah serangan, kata Kangwo dalam hatinya sambil menghindar dari gigitan Hellot itu. Serangan, kata Kangwo dalam hatinya sambil melihat kesempatan menyerang. Kangwo pun langsung menggunakan kekuatan Authority of Earthquake. Kangwo pun langsung melompat ke arah udara dan langsung menggunakan tombaknya dan menusuk langsung ke kepala Hellot itu. Hellot itu pun berteriak kesakitan karena sudah ditusuk di kepalanya. Tapi serangan Kangwo tampak tidak berefek pada Hellot itu. Hellot itu pun langsung mencampakkan Kangwo yang lagi berdiri di kepalanya dan langsung menyerang Kangwo dengan cakarnya. Dia selalu bangkit lagi. Memang serangan selama ini masih jauh dari kata cukup untuk mengalahkannya. Dasar monster keras kepala, kata Kangwo dalam hatinya sambil kesal karena Hellot itu masih belum kalah. Tiba-tiba Hellot itu langsung bersiap untuk menembakkan bola api lagi ke arah Kangwo. Ini dia, kata Kangwo dalam hatinya sembari bersiap-siap untuk menahan serangan itu. Hellot itu pun langsung menembakkan bola api itu ke arah Kangwo. Monster rendahan yang tak tahu diri, memang tidak pernah berubah, kata Kangwo sambil menggunakan kekuatannya, yaitu Authority Bapon dan Authority of Divine, untuk langsung menghajar Hellot itu sekuat tenaga. Kangwo pun langsung meninju muka Hellot itu sampai terpental ke udara. Keras sekali, sialan, coba saja aku bisa menggunakan dua authority secara bersamaan. Untunglah saat di neraka aku sudah banyak mengalahkan para bajingan itu dan mendapatkan kekuatan levelku. Sekarang sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya. Majulah, kata Kangwo dalam hati yang sudah bersiap untuk mengalahkan Hellot itu. Tapi tiba-tiba Hellot itu sudah tumbang dan mati. Oh, kata Kangwo, memang keras kepala sampai mati, kata Kangwo dalam hatinya yang masih merasa heran dengan Hellot itu. Tiba-tiba saja status window Kangwo muncul dan memberitahukan Anda berhasil mengalahkan Fissure Fragment. Rank XP Anda bertambah. Anda naik level 5. Anda mendapatkan Awakening keempat karena Anda telah melewati level 30 trait Awakening keempat. Ruler of Demonic Energy rank A. Effort Anda akan dapat mengendalikan demonic energy dengan lebih alami dan cepat.
Anda bisa menyembunyikan keberadaan demonic energy dari tubuh Anda dan tidak bisa dideteksi oleh makhluk apapun. Visor Fragment. Kalau tak salah, aku juga pernah dengar sesuatu yang disebut Visor Knuckle sebelumnya. Jadi sistemnya menggunakan kata Visor untuk menanamkan sesuatu dari neraka. Tidak, tunggu. Yang jadi masalah adalah bagaimana mereka bisa ke bumi. Tidak mungkin juga Hell-On melakukan ritual seperti yang aku lakukan. Tunggu, sebenarnya konsep dari Visor ini seperti apa? Apa memang merujuk pada neraka? Terserahlah, percuma saja memikirkan sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya. Aku harus menutup semua sistem ini. Ada banyak juga yang keluarkan ini. Oh, apa ini? Ucap Kang Wo sambil mencoba menutup status Windows-nya, namun terkejut melihat hal baru di statusnya. Tiba-tiba status Windows Kang Wo berubah dan menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan raid keempatnya. Kang Wo sangat senang dan berkata dalam hatinya, raid keempat, wow, rank A, kalau begini tak perlu khawatir lagi ketahuan. Kalau begitu saatnya menikmati. Kang Wo pun menggunakan Authority of Prediction untuk melahap Hell-On itu. Wow, kalau semua segel di 10,000 demon energi milikku terangkat, aku mungkin bisa lebih kuat daripada mereka di neraka. Sudah kuduga leveling adalah jawaban yang tepat, kata Kang Wo dalam hatinya sambil tersenyum jahat saat melahap Hell-On tersebut. Kang Wo pun akhirnya keluar dari dalam gate dan menuju ke kota. Sesampainya di kota, Kang Wo berjalan sambil berkata di dalam hati, wow, saatnya pulang ketemu ayah. Dalam hati Kang Wo berkata hari ini hari yang sangat indah sambil bersenandung. Pulang istirahat dan makan kimchi chigai sempurna. Tiba-tiba ada yang memanggil Kang Wo. Hei Kang Wo. Kang Wo pun menoleh ke asal suara itu. Ucap Kang Wo menoleh ke suara itu. Ternyata yang memanggil Kang Wo adalah seorang wanita yang dulu pernah ia jumpai di kafe warnet, tempat ia bermain game dan menikmati ramyun di sana. Wanita itu berkata, lama tak jumpa. Kang Wo menatap wanita itu dengan rasa tidak suka dan bergumam. Kita tak seakrab itu untuk menggunakan sapaan seperti itu. Kita bahkan belum memperkenalkan diri. Urusan kita sudah selesai di kafe waktu itu kan? Wanita itu pun menyebutkan namanya. Ia adalah Chai Yeonjo, pemimpin guild Red Rose, salah satu guild yang terhebat di Korea. Namaku Chai Yeonjo, ucap Chai Yeonjo. Tiba-tiba, Kang Wo teringat waktu dia lagi mendaftarkan diri sebagai player. Ada 2 orang player bercerita mengenai Chai Yeonjo dan 5 guild besar tersebut, baik Kanyun. Salah seorang dari pria itu berkata, aku bukan apa-apa kalau dibandingkan player seperti baik Kanyun atau Chai Yeonjo. Dalam hati Kang Wo dia berkata, aku ingat sekali mendengar nama itu. Kantor manajemen player, bukannya dia salah satu dari 5 guild terkuat? Mir, On Nuri, Hanul, Sanare, Red Rose. Pantas saja dia kuat. Sambil memikirkan lagi saat ia diserang oleh Yeonjo di kafe waktu lalu, Chai Yeonjo pun berkata, benar, aku adalah guild master dari guild Red Rose. Jadi ada urusan apa ketua guild Red Rose dengan pemula sepertiku? Tanya Kang Wo pada Cheo Yeonjo. Cheo Yeonjo pun menjawab bahwa dia telah menyelidiki identitas Kang Wo. Aku sudah melakukan penyelidikan tentang dirimu. Nama Oh Kang Wo, lahir tahun 1995. Saat ini berumur 28 tahun. Lahir di panti asuhan Cheongsong. Kau tak diadopsi oleh satu orang pun. Sampai akhirnya bisa mandiri dan meninggalkan panti asuhan sendirian sampai sekarang. Setelah itu, sama sekali tak ada jejak keberadaanmu selama 5 tahun belakang. Lalu tiba-tiba mendaftar menjadi player tahun ini. Benar bukan? Kang Wo pun menjawab, aku tak tahu kenapa kau melakukan hal tersebut, tapi itu benar. Cheo Yeonjo pun bertanya lagi,
mengenai daftar pribadi Kang Wo yang ia pegang. Terdaftar sebagai player tanggal 16 Maret, yang artinya itu tepat 3 minggu yang lalu. Hasil tes di kantor manajemen player menunjukkan kalau kau memiliki rank F di awakening. Pertama kurasa itu mungkin kesalahan perhitungan. Kang Wo pun teringat hal memalukan saat itu dan merasa kesal karena sudah diingatkan oleh Cheo Yeonjo. Cheo Yeonjo pun lanjut bertanya tentang diri Kang Wo. Kang Wo memang mendapatkan rank F pada awakening pertama. Berburu di gate rank C cuma dalam 3 minggu itu mustahil. Bukan hanya tiba-tiba muncul setelah 5 tahun, kau juga langsung berburu di gate rank C. Sejujurnya, aku mengira bahwa kau memalsukan identitasmu sebagai Oh Kang Wo dari identitas yang dibuat di dunia bawah. Namun, mulai dari wajah sampai sidik jarimu, semuanya sesuai dengan datamu. Kang Wo pun merasa heran dari mana Cheo Yeonjo mendapatkan hal-hal tentang Kang Wo, bahkan sampai sidik jari Kang Wo. Kang Wo berkata, "Sidik jari? Dari mana kau mendapatkannya?" Cheo Yeonjo menjawab hal itu dan berkata, "Apa kau tak tahu kalau mereka mengambil sidik jarimu saat kau pertama kali mendaftarkan lisensi?" Kang Wo pun mengingat hal itu dan berkata dalam hatinya, "Semua data mengenai diriku sampai sidik jariku sepertinya guild besar punya kontrol informasi yang lebih kuat dari dugaanku. Jadi, untuk sekarang, aku bisa mengkonfirmasi kalau kau bukanlah orang yang menggunakan identitas palsu. Dengan kata lain, entah kau adalah player yang punya bakat luar biasa atau sesuatu di luar dugaanku. Kau mungkin saja player yang lebih berbakat daripada baik Kang Yun," kata Cheo Yeonjo sambil sedikit memuji Kang Wo. Kang Wo bertanya untuk apa dan niat apa sebenarnya yang diinginkan oleh Cheo Yeonjo. "Aku menghargai pujianmu, tapi apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" Cheo Yeonjo pun terdiam sesaat untuk menjawab pertanyaan Kang Wo itu dan dia pun berkata, "Dengan menggunakan otoritasku sebagai Guildmaster Red Rose, aku ingin mensponsori dirimu. Player berbakat bernama Oh Kang Wo." Oh Kang Wo tidak mengira hal itu dan dikit di luar dugaannya dan berkata, itu sedikit di luar ekspektasiku." Cheo Yeonjo merasa bingung dan bertanya, "Kalau begitu, menurutmu aku akan mengatakan apa?" "Aku kira kau akan mengajakku bergabung ke dalam Red Rose," ucap Kang Wo mengira dia akan diajak bergabung dalam Guild Red Rose. Cheo Yeonjo pun menjawab hal itu. "Tidak mungkin aku membiarkan orang yang tidak dikenal yang menyembunyikan bakatnya sebagai rank F bergabung dalam guildku begitu saja. Dan juga tak akan menyembunyikan kekuatanmu kalau ingin bergabung ke dalam guild." Tanya Cheo Yeonjo pada Kang Wo kenapa menyembunyikan ranknya. Kang Wo pun berkata dalam hatinya, "Aku tak berniat menyembunyikannya sih." Kang Wo pun menghela nafasnya dan bertanya, "Jadi apa maksud dari perkataan sponsor?" Cheo Yeonjo pun menjawab, "Sederhananya aku mendukungmu. Contohnya, aku memberikanmu fasilitas agar kau bisa berkembang lebih cepat." Kang Wo pun berkata sambil meledek dan mengingatkan tentang game yang pernah mereka mainkan. "Kau mengharapkan imbalan apa? Oh, mungkinkah kau minta diajari bermain game tayang sebelumnya?" Cheo Yeonjo langsung marah dan berkata, "Oi bangsat." Tapi amarahnya langsung mereda mengingat posisinya yang sebagai Guildmaster. Sudahlah. Ingat dirimu sebagai Guildmaster. Aku hanya datang untuk memberikanmu tawaran ini," katanya sambil menahan amarah. Kemudian, Kang Wo tertawa dan berkata, "Aku hanya bercanda. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan karena ini pertama kalinya aku bermain game itu," jawab Kang Wo karena dia tak pernah memainkan game sebelumnya. Cheo Yeonjo pun merasa kesal dan berkata, "Rasanya kesal setiap memikirkan aku tinggal 1 bintang lagi untuk naik rank silver. Tapi karena kau," keluhnya pada Kang Wo, "karena tidak bisa naik rank dalam game." Kang Wo bertanya karena penasaran, Bukannya itu berarti kau berada rank bronze sekarang? Bukannya itu rank paling rendah?"
sambil memikirkan rank dalam game tersebut. Bukan begitu. Skillku lebih tinggi dari bronze. Cuman karena teman noob jadinya tidak naik-naik. Teriak Cheonjo sambil malu karena ranknya dalam game itu rendah. Kang Woo pun terkekeh melihat itu dan berkata, "Oke lah, sebaiknya kita kembali ke urusan utama. Kenapa kau ingin membantuku?" tanya Kang Woo, heran kenapa Guild Road Race ingin membantunya. Cheonjo pun berkata sambil memperbaiki posisi topinya yang tergeser akibat berteriak tadi. Karena kau pasti akan menjadi orang kuat di masa depan, kau adalah pemula yang baru menjadi player selama 3 minggu. Dan selama itu kau berburu sendirian, bahkan sampai di gate rank C. Aku yakin sekali kau akan menjadi orang kuat, lebih kuat dari kau yang sekarang, katanya sambil menyampaikan alasannya. Kang Woo bertanya apa maksud dan keuntungan dari sponsor itu. Jadi tentang bantuanmu, bisa kau ceritakan lebih rinci? Cheonjo menjawab hal itu dan berkata, "Pertama, aku akan memberikanmu izin untuk memasuki gate rank A. Tak peduli rankmu saat ini." Kang Woo mulai tertarik dengan itu dan berkata, "Oh, tawaran yang menarik. Selain itu, kalau kau ingin membentuk party, aku akan meminjamkanmu anggota guild dengan posisi yang kau inginkan. Kau juga bisa mengurangi pajak yang harus kau bayarkan saat kau menjual mana stones lewat guild kami." Lanjut Cheonjo menjelaskan maksud dari bantuannya. Kang Woo terkejut mendengar hal itu dan berkata, "Pengurangan pajak dan anggota party? Banyak juga keuntungannya." Cheonjo pun melanjutkan penjelasannya. "Kami juga bisa meminjam kamu item. Kau juga bisa meminjam item di bawah rank epic tanpa syarat khusus. Kalau kau membutuhkannya, kami juga bisa meminjamkanmu mobil dan rumah." Kang Woo merasa heran dan curiga karena keuntungannya sangat besar. Dia berkata dalam hatinya, keuntungannya begitu bagus sampai terlihat mencurigakan. "Bagaimana menurutmu? Investasi masa depan?" tanya Cheonjo pada Kang Woo akan tawarannya. Kang Woo berkata, "Aku masih merasa semua itu terlalu berlebihan. Meski begitu, bukan berarti kami akan memberikan semua hal itu secara gratis. Will akan memintamu melakukan berbagai pekerjaan. Saat itulah aku ingin kau menyanggupinya sebisa mungkin," kata Cheonjo sambil memberikan syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut kepada Kang Woo. Kang Woo berpikir dan berkata dalam hatinya, itu berarti akan banyak permintaan yang akan datang dari guild. Sepertinya mereka memberikan semua itu untuk sesuatu yang penting. Kang Woo bertanya, "Bisakah kau memberikan contoh permintaan dari guild?" Cheo menjawab, "Tidak, aku tidak bisa memberitahukan padamu hal seperti itu sekarang," katanya sambil menutup mukanya dengan topi. Kang Woo berkata dalam hati, sepertinya dia punya rahasia tersendiri yang tak bisa dia katakan. Kang Woo berkata, "Baiklah, semuanya sudah jelas." Kang Woo berkata dalam hatinya, "Sepertinya tak akan ada masalah kalau aku menolak permintaan dari guild di masa depan kalau aku merasa permintaan tersebut tak masuk akal. Baiklah, tawaranmu itu aku terima." Sambil mengulurkan tangannya pada Cheonjo. Cheonjo pun tersenyum dan menjabat tangan Kang Woo. Kang Woo berkata dalam hati, hal ini bukan cuma kesempatan untuk membangun hubungan dengan guild besar, namun juga kesempatan bagus untuk mendapatkan item dan fasilitas terbaik. Mana mungkin aku menolak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Sambil berjabat tangan dengan Cheonjo, tanda akan mereka berdua bekerja sama. Dan sampai di sini saja video kali ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.